tinggal ambil bukunya, baca sendiri, udah selesai. Nah itu tuh. Nanti katakan bahwa jadikan sholat kalian, ibadah kalian, puasa dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya'ni amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Nawawi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusan beliau dunia dan akhirat beliau, dan Allah berkahkan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Forum Silaturahim Masjid dan Mushola Sekirana Forsima Ustaz Biroko SPDI, dan para ketua DKM Masjid dan Mushola Sekirana yang saya hormati pula, para jamaah, bapak-bapak dari Masjid dan Mushola Sekirana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada bapak-bapak sekalian. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, menuntut ilmu di masjid kita, Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semuanya diakui sebagai umat beliau dan kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara seperti biasa pagi hari ini, setiap ahad pagi kegiatan subuh keliling Forsima Ta'lim Rutin yang akan diisi oleh Kiai Haji Abdullah Nawawi pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah acara pada pagi hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa lillahi sholihah barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna. Ini acara berikutnya yaitu tausiah mengucap yang akan diisi oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Nawawi. Kepada beliau kami persilakan. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala
ujibu da'watad da'i idza da'an. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah beserta jamaah dan pengurusnya, insyaallah pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang mereka dalam porsimat yaitu forum silaturahim sekiranya insyaallah pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun saya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin jamaah taklim, insyaallah pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir bisa dapat bersilaturahim di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, insyaallah bersama dengan para orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim kepada jamaah sekalian. Apalagi ini salah satu kalau dikata silaturahim masjid dan mushola sekiranya. Mudah-mudahan ini salah satu bagian silaturahim yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah, waktu lagi panitia datang ke rumah, saya tanya kira-kira materinya apa, mungkin tiap bulan ada taklim bulanan, katanya terserah gitu kan materinya. Kemudian setelah kirim banner lah katakan, itu materinya berkaitan dengan kurban. Akhirnya saya baru tadi malam saya pikir, insyaallah ini ada tulisan yang belum lengkap, saya mohon dibukakan di tempat yang sebelah-sebelahnya. Dan ini juga belum sempat untuk ditujukan. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lihat tulisannya di situ. Makna udhiyah wal qurban wa haqiqatuhu. Apa sebetulnya makna udhiyah dan makna kurban, serta hakikat atau substansi daripada udhiyah dan kurban. Sementara kita senantiasa mengadakan menyampaikan bahwa kita merayakan hari raya Idul Kurban. Ini yang betul Idul Kurban atau Idul Adha atau udhiyah. Nah kemudian yang masyru'iyah, yang disyariatkan oleh Rasulullah sebutannya apa kan begitu. Nah maka kita akan lihat apa makna udhiyah dan makna kurban. Saya di sini tidak menjelaskan tentang makna udhiyah. Kalaupun harus ada yang bertanya apa sebetulnya makna udhiyah, saya akan jawab. Udhiyah itu menurut Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menjelaskan bahwa al-udhiyah hiya ismun lima yuzbahu minan na'am ba'da salati Idul Adha wa yastamiru adaan, yaitu fi ayyam at-tashrik taqarruban ila Allah azza wa jalla wa ala. Kata Imam Nawawi, apa itu makna udhiyah? Udhiyah itu adalah kata beliau ismun lima yuzbah, nama lima yuzbah bagi hewan yang disembelih. Jadi hewan yang disembelih itu namanya adalah udhiyah, bukan kurban. Kalau kurban ini adalah alasan hukum atau tujuan daripada berudhiyah adalah untuk berkurban. Karena kurban ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Diambil dari kata-kata kurbanan, itu wazan fu'lanan, dari bentuk sifat musyabbah untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu udhiyah? Tadi sudah saya sampaikan. Udhiyah adalah ismun lima yuzbah minan na'am, nama bagi sebuah hewan yang disembelih minan na'am. Kenapa beliau menyebutkan kata-kata an-na'am? Dalam bab zakat, ulama selalu menyebutkan dua istilah dalam bab zakat. Yang pertama ada yang disebut dengan al-mawashi, yang kedua ada yang disebut dengan an-na'am. Apa perbedaannya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-mawashi dengan an-na'am ini adalah sama-sama hewan ternak, terbentuk atau terdiri dari hewan ternak yang memiliki 4 kaki. Kata-kata hewan ternak yang memiliki 4 kaki ini sifatnya umum. Semua hewan banyak yang kakinya 4. Bahkan gajah juga kakinya 4, kerbau juga kakinya 4, kemudian juga mungkin buaya juga kakinya 4 juga.
Namun apa yang dimaksudkan di sini? Maka kata-kata al-mawashi ini mencakup kepada seluruh hewan ternak yang berkaki 4, tetapi untuk an-na'am ini dikhususkan kepada hewan-hewan dari 3 jenis yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika beliau berada di Hudaybiyah. Apa di antaranya 3 jenis hewan ini? Yang pertama adalah al-ibil onta, yang kedua al-baqar yaitu sapi, dan yang ketiga adalah al-ghanam yaitu kambing. Maka 3 jenis hewan saja yang boleh untuk dinamakan udhiyah. Selain daripada itu tidak boleh diudhiyahkan. Kenapa alasannya? Karena hewan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah hanya sebutan 3 saja. Kemudian ada seorang ulama dari sahabat Rasulullah SAW bernama Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan tajuzu al-udhiyah, ya kan? Bintujaz kata beliau, boleh orang berkurban dengan menggunakan hewan-hewan unggas seperti ayam misalnya atau bebek misalnya, itu boleh orang berkurban dengan menggunakan hewan-hewan tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah ilah hukum daripada melaksanakan kurban adalah iraqatud dam, yang penting mengalirkan darah. Kalau sudah mengalirkan darah, kata beliau Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan boleh untuk disembelih. Nanti saya yakin kalau kurban yang begini banyak yang sanggup ini. Sapi, ayam dibandingkan dengan sapi jauh lebih murah ayam. Sekarang ayam berapa harganya? Enggak sampai 1 juta, Pak. Coba. Nah, ternyata pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas ini tidak masyhur, ini tidak mu'tamad, ini tidak rajih. Pendapat ini dikatakan dhaif oleh ulama. Kenapa? Karena alasannya ilat hukum yang dijadikan oleh Imam Ibnu Abbas untuk menetapkan makna udhiyah tidak cocok daripada hadis Rasulullah SAW. Maka yang paling penting adalah berudhiyah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah al-ibil yaitu onta, wal baqar sapi, dan yang ketiga adalah al-ghanam. Nah, kemudian kapan disembelihnya? Yauma Idul Nahri, pada hari raya Idul Adha. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli salat untuk ya Muhammad, rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, kemudian kau menyembelih hewan ternak. Wanhar di mana? Inhal udhiyah, artinya menyembelih daripada udhiyah. Apa udhiyah? Sebutan 3 jenis hewan yang tadi disebutkan. Nah, jadi harus sholat dulu baru kurban, jangan kurban dulu baru sholat. Kenapa? Karena kalau ada orang berkurban kemudian belum selesai sholat daripada sholat Idul Adha, apa kata Imam Syafi'i, apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama dari kelompok Syafi'iyah mengatakan paman zabaha atau zubiha udhiyatahu qabla al-Id, siapa orang yang menyembelih hewan kurban sebelum masuk sholat Id yaitu ada, maka fala udhiyata lahu, maka tidak dikategorikan sebagai kurban, tidak dikategorikan sebagai udhiyah, yang dikatakan ismun lima yusbahu minan na'am. Nah, inilah yang dimaksudkan. Kenapa harus setelah salat Idul Adha? Karena berdasarkan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat tasyrik tanggal 11, 12 sampai tanggal 13. Nah, itu yang disebut dengan makna udhiyah. Jadi yang paling cocok udhiyah itu adalah nama bagi hewan ternak yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha, itu namanya udhiyah. Nah, beda lagi dengan akikah. Nah, ini saya tidak bahas akikah, nanti panjang lagi, tidak masuk ke dalam materi kita. Baik, yang kedua adalah kurban. Apa itu makna kurban? Saya menuliskan sesuai dengan sebutan yang sudah umum di negara kita dengan sebutan kata-kata kurbanun mengikuti wazan fu'lanun. Apa sebetulnya kurban itu? Kurban maknahu al-qurbu ay at-taqarrub ila Allah. Jadi kurban itu maknanya adalah al-qurbu kita atau at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus dekat kepada Allah? Ya, kenapa dengan cara berkurban? Karena kurban ini punya nilai historis yang luar biasa. Kita tahu dalam beberapa kitab yang dituliskan oleh para ulama-ulama kita, ya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berkurban. Yang dikurbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu salasumi'ati badanah, alfu apa itu syar, wa salasumi'ati yaitu baqarah, wa mi'atu badanah. Nabi Ibrahim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, beliau berkurban. Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan ternaknya. Berapa hewan ternak yang dia sembelih di hadapan Allah? Pertama 1000 ekor kambing untuk satu orang. Kalau kita kan kata nih, satu sapi buat 7, kambing buat satu orang. Bahkan kata Imam Nawawi, daripada kambing, artinya kambing 7 buat 7 orang, sapi satu sapi untuk 7 orang lebih afdal 7 kambing untuk 7 orang, itu lebih afdal.
dibandingkan satu sapi atau satu onta untuk 7 orang. Nah, bahkan ada yang lebih lagi, satu sekolah dengan jumlah siswa 1000 siswa itu urunan 30.000 buat beli sapi 2. Ini kira-kira bagaimana nih? Ya, orang-orang dalam hadis Rasulullah, al-badanatu ala sab'in, satu onta itu untuk 7 orang. Wa kadzalika al-baqarah, begitu juga baqarah satu sapi untuk 7 orang. Sekarang ada orang ishtaraku bil udhiyah, orang berserikat dalam urusan kurban, satu sapi bisa sampai 300 orang. Nah, ini bagaimana? Makanya ulama sepakat bahwa hukum udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkad 'alal kifayah. Kenapa sunnah muakkad 'alal kifayah? Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan dan sangat-sangat mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya riwayat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bilang? Saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban di Kibasyain dengan 2 ekor kambing. Kemudian di bawahnya Anas bin Malik memperhatikan Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ada adha kadzalik. Aku pun akan berkurban dengan 2 ekor kambing yang seperti engkau laksanakan." Ini hadis ini, riwayat ini hadisnya yang sahih. Kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka berdua sahabat Rasulullah justru tidak berkurban. Yang Bakar tidak berkurban, Umar bin Khattab tidak berkurban. Kenapa tidak berkurban? Mukhafatan an yalzalika wajiban. Mereka khawatir, mereka takut nanti disangkanya berkurban dianggapnya wajib. Maka akhirnya Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua tidak berkurban. Akhirnya ulama sepakat udhiyah atau kurban dihukumi sunnah muakkad. Yang kedua, alal kifayah. Kenapa harus ada alal kifayah? Kata Imam Nawawi, man ada siapa orang yang mendatangkan 1 ekor kambing, kemudian dihadiahkan untuk keluarganya, maka dianggap mencukupi. Cukup di sini adalah untuk mendapatkan pahala kurbannya. Nah, misalnya berapa nih? Dalam satu keluarga kita punya anak 4, kita punya istri berapa ya? 1 dah. Kalau saya bilang 4 itu banyak kan? Punya istri 1 dan 2 tuh dia. Anaknya 4 jadi berapa ya? Nah, dia ambil 1 kambing, dia kurbankan nawaitu an azbah udhiyah li ahli baiti, ya Allah, saya berkurban untuk keluarga besarku. 1 kambing untuk 6 orang, 1 kambing untuk 7 orang, 1 keluarga. Maka kata ulama hukumnya kafa bil udhiyah. Maka cukup dianggap udhiyah. Tapi ingat, Anda belum berkurban secara syariah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita sudah mendapatkan sawab udhiyah. Kita dapat pahala. Jangan sampai kita salah mengucapkan, oh Anda kata siapa kurban itu 1 sapi untuk 7 orang, kata siapa 1 kambing itu untuk 1 orang. Buktinya Nabi boleh dulu melaksanakan 2 ekor kambing. Bahkan Rasulullah ketika mau berkurban, beliau berdoa, Allahumma rabbana taqabbal hadhihi udhiyah min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa dalam udhiyah kurbannya. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, taqabbal hadhihi udhiyah. Terimalah kurban ini ya Rasulullah min Muhammad, pertama dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kurban ini sumbernya dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin, umat Rasulullah berapa jumlahnya? Kok udah dikurbankan dengan 2 ekor kambing oleh Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan contoh alal kifayah. Yang sudah berkurban misalnya, silakan berkurban kembali. Ambil 1 kambing, kita berkurban untuk keluarga kita sendiri, agar mereka semua mendapatkan pahala daripada berkurban itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita melaksanakan demikian. Wah, udah, cuman ingat kita belum berkurban secara hukum taklifnya. Secara syariatnya kita belum berkurban, cuman baru mendapatkan pahala berkurban. Baik, kita lihat sekarang. Ternyata kurban adalah maknanya al-qurbu wa taqarrub. Maksudnya apa? Wa qila maknau al-qurbu ila al-qarib. Ada ulama yang mengatakan kurban adalah yang berarti dekat. Dekat kepada siapa? Ila al-qarib, kepada zat yang maha dekat. Siapa sih zat yang maha dekat? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah lebih dekat daripada urut nadi kita, Pak. Allah lebih dekat daripada pandangan mata kita. Bahkan Allah lebih dekat daripada kornea hitamnya warna mata kita. Itu Allah lebih dekat daripada segala sesuatunya. Lihat dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba lihat dalam ayat ini. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ya Muhammad. Ketika ada orang yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, ya, apa ibadi hambaku? Hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, anni tentang saya, kata Allah. Katakan, fa inni qaribun, aku zat yang maha dekat.
Awas, Allah menggunakan kata qarib, artinya maha dekat. Qarib artinya Allah zat yang maha dekat. Kalau Allah maha dekat, maka Allah akan dekat kepada orang yang dekat. Orang yang jauh tidak pernah akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dekat? Humul muttaquna salihun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maknanya? Kenapa kita harus dekat kepada Allah? Karena Allah mengatakan fa inni qaribun, karena sesungguhnya saya adalah zat yang maha dekat. Coba Pak. Nah kemudian kalau Allah sudah dekat dengan kita, kadang-kadang kita sudah bertanya, Ustaz, saya udah doa, habis sembahyang lagi, zikirnya banyak, udah gitu malamnya saya tahajud. Saya udah doa sama Tuhan, ya Allah ya Rabb, kasih saya rezeki yang banyak. Ya Allah ya Rabb, berikanlah saya sifat sabar. Ya Allah ya Rabb, kok kenapa pagi-pagi justru saya dapat fitnah dari orang? Ini apa doa saya nggak diterima? Apakah karena Allah belum dekat sama saya? Nah, hati-hati kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan berdasarkan dengan keinginan kita. Kalau kita ingin jadi orang yang saleh, kita minta ya Allah, Allahumma rizqni sabra, ya Allah turunkan kepada saya sifat sabar, ya Allah berikanlah kepada saya rezeki sabar, maka justru pagi harinya kita dapat santapan rohani dari Allah. Apa santapannya? Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang menghina kita. Itulah jawaban daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Justru itu Pak, itu jawaban yang tepat. Kadang-kadang kita minta sabar, pengennya apa? Ini nggak boleh ada ujian, nggak bisa. Ulama dulu kalau pengen dekat sama Allah, doanya satu, Allahumma rizqnal bala, ya Allah turuni kepada saya bala, wal imtihan, wal razaya, turunkan saya bala, ujian sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Al-Imam Fakhri Al-Muslim mengatakan, jika orang tidak diturunkan bala ketika berdakwah, ketika menjadi seorang muslim yang sejati, hidupnya nggak pernah dikasih ujian oleh Allah, nggak ada kefakiran, nggak ada kemiskinan, serba cukup. Justru itulah yang menunjukkan bahwa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadisnya, idza ahabballahu al-'abda ibtala. Kalau Allah mulai suka dengan hambanya, kalau Allah mulai cinta kepada hambanya, ibtala, Allah akan turunkan ujian kepada hamba yang paling dia cintainya. Kenapa? Ini bukti pengorbanan. Apakah betul dia cinta kepadaku kata Allah? Kalau dia tidak cinta kepadaku, maka ujiannya justru bukan artinya kembali ke Allah, malah berpaling dari Allah, kembalinya ke lembah dulu semua. Bayangin coba. Ini banyak kritik itu. Ya. Ada kita lagi usaha, ya Allah ya Rabb, usaha saya biar Allah kabulin. Tiba-tiba ada orang pedagang baru berada di samping rumah kita, dia malah dagangannya lebih laris daripada kita. Waduh, kita udah datang ke kiai, dikasih wapak yang hijau, yang kuning, yang ditaruh di depan ini, yang kena angin, yang dalam kotak, udah banyak tuh amalan. Waduh, pikiran kita udah kotor aja dah. Ini kayaknya ini pedagang baru nih. Ini gara-gara dia nih. Dia ada di sini, akhirnya orang pada lalu pelanggan, saya pindah ke sini semua. Subhanallah, orang suzon banget dengan makhluk Allah. Makanya orang kalau ingin kenal dengan Allah, lihat makhluk yang berada di sekitarnya. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haq. Kalau kalian ingin kenal dengan Allah, lihat orang yang berada di samping kalian. Siapapun orang yang menghujat Anda, siapapun orang yang menghina Anda, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh aulia dan salih, ketika ada orang yang menghina mereka mengucap alhamdulillahirabbil, Allah sudah dekat lagi dengan saya. Bahkan Fakhri Al-Muslim minta doa kepada para santrinya, doakan saya, mudah-mudahan Allah turunkan bala sebanyak-banyaknya kepada saya. Kalau kita kagak, kalau kita doa Allah manfaat bala kepada babak, semuanya bala-bala di langit semua. Banyak yang di langit kita, semuanya kita hilangin. Kalau perlu hidup tenang aja, pokoknya kalau hidup kita udah sampai dapat Rabbana atina. Itu udah di dunia hasanah wa fil akhirati. Kadang-kadang di kita ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi orang kaya, wa fil akhirati hasanah, masuk surga. Ayo, di mana begitu kan? Enggak bisa begitu, Pak. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disinilah yang makna daripada al-qurban adalah al-qurbu ila al-qarib, dekat kepada zat yang maha dekat, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat sekarang. Lanjutannya al-qurbu biddul bu'di, dekat itu lawan katanya daripada jauh. Orang dekat sama Tuhan berarti dia tidak mungkin jauh dari Tuhannya. Orang yang jauh dari Tuhannya tidak mungkin dekat. Coba lihat, ini lawan kata. Orang baik nggak mungkin jadi orang baik, nggak mungkin buruk. Orang buruk nggak mungkin baik. Jadi yang namanya kebaikan dan keburukan antara negatif dengan positif. Coba contohnya begini, Pak. Allah ciptakan kebaikan, simbolnya adalah malaikat. Ini malaikat ini selalu berbuat baik. Pernah nggak malaikat berbuat buruk?
Dan bahwa malaikat ini yusafuna laisa lahum bi dzukura wala bi urusa. Malaikat bukan laki dan bukan perempuan. Bahkan wala syahwatan wala nafsa wala aba wala dan sebagainya. Wala yaquluna wala yanamu, malaikat enggak makan enggak minum. Bahkan wala yashrubun wala yankihun. Itu malaikat. Dia hanya berbuat baik saja. Enggak ada sejarah malaikat berbuat buruk. Kenapa? Allah ciptakan malaikat simbol kebaikan. Yang kedua, Allah ciptakan iblis simbol keburukan. Iblis tidak pernah akan bisa berbuat kebaikan kecuali keburukan. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Baik dan buruk itu bukan dilihat daripada zahir ibadah. Kalau zahir ibadah kelihatannya ini sore-sore semua kita di pagi dari sini. Coba, udah menghidupkan waktu pagi, menghidupkan waktu fajar, habisnya udah jadi udah pahala gede banget. Kalau bicara pahala udah gede, kita dapat banyak nih. Cuma pahala yang begini Pak, kalau Muhammad hilang keluar dari sini. Coba tuh, kita ketukar masih ada orang, niatnya lain lagi dah. Saya tadi sudah jepit, kok lagi sudah kabel. Oh udah tanggungan, kan kata Ustaz tampil yang baik, yang jelek-jelek bukan. Itu Pak, kita segitu aja udah habis tuh pahala yang kita laksanakan tadi. Kenapa demikian? Karena iblis ini simbol buruk. Apa yang dilakukan iblis buruk semuanya. Nah, maka malaikat sama iblis ini satu makam di sisi Allah. Iblis adalah makhluk, ini hakikat, saya bicara hakikat dulu. Iblis secara hakikat adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Malaikat secara hakikat orang yang paling dekat kepada Allah. Simbol surga, iblis adalah simbol neraka. Dua-duanya indah menurut mereka. Coba lihat, iblis adalah hamba Allah yang paling mulia. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam sarahnya kitab Minhajul Abidin, beliau menjelaskan bagaimana iblis itu mendapatkan predikat yang paling terbaik di sisi Allah. Bagaimana malaikat Israel kalah dengan dia, bagaimana malaikat Muqarrabun kalah dengan iblis laknatullah alaihi. Iblis punya nama banyak, mukmin, muslim, muttaqin, zahid, abid. Ini nama-nama dia. Abid orang ahli ibadah, muttaqin orang ahli takwa, zahid orang yang zuhud. Bahkan begitu dia menduduki level yang paling tertinggi adalah surga, dia dikasih nama Azazil. Begitu keluar dari surga, namanya iblis. Kenapa? Iblis tahu saya bakal dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena buat hibrah, buat pelajaran tasyri'an dari hati umat, buat syariat kepada umat ini. Maka kata Syekh Al-Imam Abdul Qasim mengatakan, iblis ini adalah maha gurunya umat Islam. Justru kalau kita kata iblis, kita langani mulut ya bagi syaitan iblis, dasar iblis. Iblis ini emang nungguin masuk neraka karena surga bagi dia. Nah kalau malaikat nggak ada ditunggu karena waktu dia menunggu tempat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keduanya adalah hamba Allah yang mulia. Justru yang tidak mulia kita berada di tengah-tengah. Kita adalah malaikat, kita adalah iblis. Lagi ngaji begini, insya Allah malaikat semuanya. Kita keluar dari sini kita lihat ini. Jadi apa sih kita lagi? Malaikat. Artinya apa? Kan simbolnya ada dua, bisa jadi malaikat, bisa jadi iblis. Maka dari itu malaikat ini adalah contoh kebaikan dan iblis kasih contoh keburukan. Siapa yang ingin tahu keburukan maka belajarlah dari iblis. Kalau pengen tahu apa yang dilakukan oleh iblis, jangan dipikir iblis tidak sembahyang. Iblis itu pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai 5.000 tahun. Bahkan wa kana iblis laknatullahi alaihi sajidan wa'izun lil malaikah. Bukan hanya sujud, beliau ada sebagai tim penasehat para malaikat. Bayangin Pak, kita kenal malaikat juga kagak, tapi ngatain iblis pun tiap hari. Iblis itu wa'iz, seorang penasehat malaikat. Kenapa? Karena iblis laknatullah alaih adalah hamba Allah yang diciptakan dengan takdir Allah mulai keburukan. Iblis masuk ke neraka udah takdir dia. Jadi kenapa udah takdir dia? Karena iblis bukan orang yang laknat, ini bahasa syariat, bahasa Allah. Iblis adalah aulia. Kenapa? Karena dia tidak dikasih sifat baik. Bagaimana iblis mau berbuat baik kalau dia tidak dikasih sifat baik? Bagaimana malaikat dikatakan orang baik kalau dia tidak dikasih sifat buruk? Malaikat baik karena sifatnya baik. Iblis buruk, nah inilah karena sifatnya buruk semua gak baik. Tapi kita Pak yang harus dipikirin Pak, kita baik kalau buruk ada, itu yang kita pikirin. Makanya surga itu dan neraka diciptakan untuk manusia saja, bukan untuk malaikat, bukan untuk iblis dan lain sebagainya. Nah ini Pak, kadang-kadang kan ada murid tanya, begitu lagi ngaji kita nanya Ustaz, tadi katanya ceritanya begini, malaikat masuk surga, iblis masuk neraka. Dan sementara iblis itu kan dibikin dari api, ya kan? Dan neraka itu isinya apa? Api semua lah, bagaimana api ketemu api? Coba. Nah ini kan kalau ada pertanyaan begitu, ya ini sesuai dengan apa yang pernah terjadi pada Imam Ja'far Shadiq. Pun pernah dipanggil demikian. Akhirnya Imam Ja'far masuk dalam, dia ngambil tanah liat, kemudian itu murid dilempar dibakar sama tanah liat. Begitu dibakar sama tanah liat, tanah lembung. Begitu dibakar, kemudian apa dibilang sakit. Kenapa sakit? Ya dibakar sakit lah. Nah, saya baru tahu kalau manusia terbuat dari tanah dibakar dengan tanah kok sakit.
Ini kan salah satu gambaran secara logika. Ulama menjawab secara logika karena semua merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat lagi al-qurbu diddul bu'di, dekat adalah lawan kata daripada jauh. Fa'alaikum an tuqarribu anfusakum ila Allah, wajib bagi kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk dekat kepada Allah. Bagaimana cara dekat kepada Allah? Ya, maka matikan diri kita, kata Umar bin Khattab, sebelum kalian dimatikan oleh Allah. Bagaimana maksudnya mutu qabla an tamut? Maksudnya gini, Pak. Mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum kau dimatikan oleh Allah. Maksudnya adalah matikan nafsu dan syahwat yang berada pada diri kamu. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW memanggil kepada Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala seperti mayat hidup. Kalau kamu ingin tahu siapa orang yang hidup tapi sudah mati, lihatlah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kenapa? Karena Abu Bakar iradatnya Abu Bakar sudah diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, walladzi nafsi biyadi." Demi zat sesungguhnya diriku berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar, saya akan terjemahkan. Apakah kau mencintai aku melebihi cintamu kepada keluargamu, hartamu, anakmu dan orang tuamu? Coba yang ini, Pak. Kita ditawarkan oleh ulama misalnya atau oleh Rasulullah, apakah kau lebih mencintai aku dibandingkan dengan kecintaanmu kepada hartamu, keluargamu, ya anakmu dan istrimu? Kira-kira jawabannya gimana, Pak? Waduh, tak dulu Ustaz. Bikin-bikin dulu saya kalau gimana? Lah, bisa bandingannya enggak cocok nih. Rasulullah menanyakan langsung, apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada keluargaku, hartaku, anakku dan istriku. Illa kecuali nafsi, keinginanku. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, saat ini kau belum beriman kepada aku. Saat ini kau belum cinta kepada aku. Maka cintailah aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Bayang coba, keinginan kita diambil oleh seorang ulama, keinginan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita diambil oleh Rasulullah. Mana? Kita buktikan pagi hari ini. Enak Pak, pagi-pagi hari ini apalagi kerja libur yang paling enak Pak, langsung tidur nih. Tapi kita pakai duduk kumpul di sini ngaji bersama, mendengarkan nasihatnya hormat ngantuk, mau bawaan gitu. Kalau ngaji mah, kalau nonton bola insyaallah sudah semua lupa. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa setan tahu di mana posisinya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kecuali diriku. Itu menunjukkan iradah. Orang semuanya punya keinginan, tapi keinginannya tidak pernah sama dengan Tuhannya. Makanya ulama-ulama dulu, para wali ngajarin murid itu dengan cara apa? Diambil keinginannya, hartanya diambil sama gurunya sampai dia jatuh miskin. Coba lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Habis Pak keinginannya. Umar bin Khattab habis keinginannya, diambil semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Sampai-sampai pernah kan kita ceritanya ketika Rasulullah tidur di pangkuan Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, kemudian ada ular yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, Abu Bakar tahu ini ular ini bakal gigit Rasulullah, maka sengaja kakinya sebelah kanan dimajukan ke depan agar ular itu sebelum menggigit Rasulullah menggigit kakinya dulu. Coba Pak, padahal enak banget Pak, tinggal bangun Rasulullah, bangun ada ular no. Tidur baik. Kalau kita ada guru gitu, Ustaz Guru bangun, no ada ular awas. Tercatat lagi, tapi ternyata Abu Bakar tidak la iradata. Tidak ada keinginan saya kecuali ikuti keinginan Rasulullah. Hidupku dan matiku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijulurkan, digigit tuh jempolnya daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Begitu digigit, Abu Bakar menahannya sampai berkeringat dingin, sampai keluar keringat dan menetesi wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangun tersentak, masya Allah, luar biasa Pak. Ini akhlaknya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu fakta yang dimaksudkan dengan ya dekatkan dirimu kepada Allah. Caranya adalah mendekatkan diri kita dengan tidak mengikuti hawa dan nafsu, ikutin kepada tabi'atul iradatillah. Lanjut. Wa'an ya kullu syai'in ma malaktum li ajli qurban ila Allah hatta qala Ibrahim alaihi salam kullu ma taqarraba ila Allah fa laysa syai'un 'indi. Wallah law kana 'indi waladun ladbahnahu fi sabilillah. Di sini juga dikatakan bahwa jadikanlah segala sesuatu yang kalian miliki ya li ajli qurban, hanya untuk mendekatkan diri ila Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak, semua yang kita miliki, semua yang kita ada yang berada pada genggaman tangan kita, ini kita jadikan sebagai nilai qurban, pendekatan. Makanya kan ibadah qurban ini kan untuk takarrub, pendekatan. Salat ini juga sama Pak. Salat ini namanya takarrub. Semuanya adalah takarrub puasa, takarrub salat, takarrub zakat, takarrub ngaji, takarrub baca Quran.
takarub. Nggak ada yang bukan takarub. Ada orang bilang, wah ini kalau alasan takarub berarti sama seperti orang-orang kafir. Ayat disuguhin. Kemudian ini ayat kata saya udah 14 tahun yang lalu, kenapa baru dibaca sekarang? Ini ayat, coba lihat, mereka menjelaskan dengan makna takarub diambil dari kata-kata zulfa dalam Al-Quran. Sehingga apa? Pemahamannya berbeda. Dan dia tidak melihat ayat yang terakhir yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang kafir berdusta semuanya. Nah, saya tidak bahas itu, kalau dibahas ulang lagi. Ya, artinya apa? Makna takarub adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjadikan segala macam apa yang kita miliki sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Pak. Kemudian apa kata Ibrahim bilang? Segala sesuatu yang dimiliki olehnya ini harus adalah sebagai pendekatan kepada Allah. Falaisa syai'un indi, tidak ada sesuatu yang punya saya. Wallah, demi Allah, law kana 'indi walad la atba'nahu fi sabilillah. Demi Allah, andaikan saya punya anak laki-laki aja, saya akan potong di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nazar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Ibrahim mengatakan kalau andaikan saya punya anak laki-laki, maka saya akan potong di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ibrahim begitu dekatnya sama Allah. Bukan hanya 1000 ekor kambing yang saya potong, bukan hanya salah sumiati baqarah, bukan hanya 300 ekor sapi yang saya potong, tidak hanya 100 ekor onta yang saya potong, bahkan kalau saya punya anak laki-laki, demi Allah saya akan potong kalau itu Allah menginginkannya. Coba ini luar biasa Pak jawabannya itu Pak. Jangan katakan disuguh, mati tiap hari. Waduh, ini kan udah nazar nih. Pokoknya kalau untuk Allah segalanya udah oke aja. Nah, kan ini kan menunjukkan bahwa seseorang melaksanakan segala sesuatu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Waj'al salatakum wa ibadatakum wa siyamakum wa ta'limakum wa ilmakum wa amwalakum wa jahakum wa malakum fi anfusikum bil taqarrub ila Allah. Jadikanlah salat kalian, ibadah kalian, puasa kalian, ngaji kalian, ilmu kalian, harta kalian, wajah, yaitu kedudukan kalian, apa saja yang kalian miliki pada diri kalian, jadikan itu sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah itu yang kita jadikan kecuali sholat, semuanya adalah taqarrub. Coba Pak, sholat itu kan bukan inti. Sholat itu bukan inti. Orang kadang-kadang kenapa orang tidak dekat dengan Allah lantaran dia menjadikan sholat inti ghayatul ibadah. Tujuan orang ibadah adalah sholat. Salah. Tujuan orang sholat adalah Allah. Sholat itu wasilah. Sholat itu sarana aja. Kalau orang masih ribut di sholat, menunjukkan bahwa dia kagak bakal dekat sama Allah. Wallahi, demi Allah. Orang kalau masih ribut masalah sembahyang, cuma masalah tangan yang beda, takbirnya beda, sedekahnya beda, yang ini kunut, yang orang nggak kunut, itu bakal melihat begitu rasanya orang jauh banget dari Allah ini. Wallahi saya bilang, demi Allah orang ini adalah orang yang abad. Sampai saya ketika itu pernah diajak debat. Ya, begitu diajak debat, satu hari itu selesai saya. Kemudian besoknya saya membuat buku selama 3 bulan. Saya berikan judul Dalail Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ berkaitan dengan sholat sunat tarawih, kunut, segala macam termasuk hukum isbal. Hukum kenapa harus ditarik itu celana? Sejauh mana batasan orang mengangkat celananya? Karena kalau orang semuanya berlebihan angkat celana, sampai tinggi banget. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia menjalankan sunnahnya kelebihan. Dan namanya juga udah lebih. Apa-apa yang lebih juga luker, jadi kagak dimasuk. Nah maka dari itu, udahlah kita ini yang melaksanakan ibadah, yang mau pakai cara itu monggo silakan, yang berkunut silakan, yang tak berkunut monggo, dua-duanya boleh. Anda yang mengatakan tidak ada kunut pada subuh, silakan, hadisnya ada. Kami pun hadisnya ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqum syahran, Rasulullah berkunut sebulan, ya ada hadisnya. Tapi ingat dalam riwayat yang sama dari perawi yang sama, di situ tidak dijelaskan. Rasulullah melanjutkan hadisnya bukan hanya kunut 1 bulan, kemudian Rasulullah melanjutkan sampai yufariqu anid dunya. Kenapa Rasulullah kunut sebulan? Karena Rasulullah merasa sedih ditinggal wafat oleh 70 orang min hufadzil Quran, min ahli Quran, orang yang hafal Quran. Lantaran apa? Lantaran Abdul Barra yang memfitnah Rasulullah, yang membohongi Rasulullah di kota Najd. Akhirnya 70 orang utusan Rasulullah mati semua. Rasulullah langsung kunut nazilah saat itu selama 1 bulan. Untuk apa? Karena Rasulullah sedih bahkan. Ya, Imam Abu Hurairah menceritakan tidak ada kesedihan yang luar biasa kecuali kesedihan itu. Nah, maka muncul hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam tidak butuh syarat. Nabi kunut 1 bulan saja. Udah Pak, ini jangan diikutin lagi. Kita tinggal ambil aja bukunya, baca sendiri. Akhirnya apa? Saya bawa bukunya, saya serahkan kepada orang tersebut. Begitu kan, ini botak semua. Nah, udah kata saya udahlah. Kalau gitu antum ngaji dulu dah. Kita udah ngaji baru selesai. Karena kalau gini kan benar dia paham hadis tapi hadis semua ini gitu. Al-Bukhari, Muslim begitu disambung-sambung hadisnya nggak bisa baca.
Kudunya ada harokatnya, ada artinya. Ya kalau ada harokat artinya mah ya mendingan ngaji dulu. Bahasa Arab itu susah dipahaminya. Ya saya cuma dulu lama dulu baru bisa baca kitab. Ya, artinya Pak, ini ada upaya Pak, upaya keras. Yang penting sekarang bagi kita yang udah tua, udahlah, jangan mikirin kulut, jangan mikirin yang lain, pikirkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Itu yang paling terbaik, bukan orang yang banyak berdebat dalam urusan agama. Walaupun mencari hak, apa yang mencari hak? Bapak kalau masih nanya soal itu, udah puluhan tahun lalu udah berdebat duluan, tinggal cari bukunya aja. Hasilnya kayak apa? Nggak usah diperdebatkan. Coba, ini kan masalah kunut, masalah tarawih yang 23 sama 11 kan udah pernah ada di zaman Nabi, itu ada perdebatan, udah ada. Di zaman Khalifah Abu Bakar, kan banyak itu perdebatan. Tinggal ambil bukunya, baca sendiri, udah selesai. Nah itu. Nah maka dari itu, ayo kita pikirkan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka di situ dikatakan bahwa ayo jadikan sholat kalian, ibadah kalian, puasa dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa jazahul jannah wa na'imah, dan balasannya adalah surga dan kenikmatan surga. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bil jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli kepada para mukmin jiwa mereka harta, balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Saya Pak pengen ngomong banyak sebetulnya ini. Tadi saya pikir harus langsung dimulai. Gak taunya nunggu jamaah dulu ya. Gitu. Saya pikir tadi karena saya udah punya target jam 9.30 saya mau ada acara lagi. Gitu. Ini udah, maka saya ngomong tepat karena orang menjaga waktu. Saya pikir tadi jam 5 langsung mulai gitu, karena pikir ya sembahyang udah kumpul langsung mulai supaya selesai saya jam 6.30. Ya, paling nggak 1 jam saya baca kitab, setengah jamnya buat tanya jawab. Nah, jadi saya serba tegok nih jadi. Ya saya mohon maaf nih khususnya kepada Ustaz dan Pak Kiai kalau saya tidak bisa berlama-lama, biasanya tidur terus saja. Ya mudah-mudahan saat ini akan membuka pintu apa saudara kita yang keluar, dan saya berharap insyaallah semua yang ada di sini dengan niat yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai pahala yang luar biasa sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Niatul mu'min khairun min amali, niat kita lebih baik daripada amal perbuatan kita. Baik, itu saja yang